jaringan lunak, apalagi jaringan lunak. Yang kerasnya cuma tulang, apalagi. eh, otot, tendon, Tendon, ligamen, ligamen. Ada otot, kapsul sendi, ada apa? kapsul sendi, Bu. Kapsul sendi. Ada sendi, ada ligamen, ada tendon, ada otot. Ya, ada lagi yang mau nambahin? Oh ya itu aja. Saraf. Batas usia nggak ada, jadi bisa usia berapapun tetap bisa ikut program ini. Terus itu juga tadi Ada syaraf dan jaringan ikat, Ibu. Jaringan ikat. online, kayak hampir semua online. Tapi kalau misalnya yang offline itu ya nanti sidangnya itu yang nggak bisa online harus di Sidang offline. saya rasa Sambil sebentar ya, sambil rapat gitu. Dikit lagi kayak mau selesai. Oke. ya biaya untuk sidang ke Tantere nanti bisa negosiasi apakah dari Tantere University itu nanti kirimkan delegasi ke Poltekkes masing-masing itu bisa kita diskusikan. Saya rasa enggak, itu bukan kendala yang Betul ya. Jadi di dalam pembahasan organ muskuloskeletal yang menjalankan fungsi yang sama itu utamanya adalah untuk pergerakan. Ada di antaranya adalah tulang, ada sendi, ada otot, kemudian ada tendon, ada ligamen. Anda pernah nggak cedera di otot, di tulang atau ligamen? Ada yang pernah? Saya, Ibu. Pernah. Bu. Pernah. Gimana kalau misalnya Anda punya gangguan pada salah satu komponen tersebut? Yang terganggu apa? Kesulitan untuk bergerak, Ibu. Terutama untuk pergerakan ya, karena memang utamanya untuk pergerakan si apa fungsi dari muskuloskeletal ini ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin nanti ada yang Anda bisa pelajari sendiri melalui nanti ada JIFON karena pembahasan cukup banyak kalau sistem muskuloskeletal ya. Untuk hal-hal yang bisa Anda eksplorasi atau discovery sendiri. Sedangkan untuk fungsi nanti mungkin akan dijelaskan ada klasifikasi jenis tulang, ada proses pembentukan dan perkembangannya, proses regenerasi, reparasi tulang itu maksudnya. Kemudian regenerasi atau perbaikan atau recovery dari si tulang yang mengalami cedera. Kemudian apa sih dampak dari kegiatan atau aktivitas fisik terhadap tulang dan otot. Terutama nanti Anda sebagai nutrisionis gitu ya, apa aja agen-agen yang bisa mempengaruhi pertumbuhan jaringan tulang dan otot. Serta memahami bagaimana dampak ketidakseimbangan kalsium terhadap jaringan tulang nantinya. Karena salah satu fungsi dari jaringan tulang adalah untuk menjaga homeostasis kalsium di dalam tubuh. Serta ini nanti mungkin aksi agonis atau antagonis nanti mungkin kita skip aja karena Anda tidak sampai ke sini nanti. Oke. Tadi sudah betul ya yang sudah disampaikan teman-teman ini mungkin ada satu yang belum tertuliskan di sini adalah ligamen. Dan kalau Anda lihat tadi ada jaringan lunak, ada yang keras gitu ya katanya ya. Kalau yang kerasnya itu tulang, nah yang lunaknya itu ada beberapa. Kenceng ting. Ada otot gitu ya, ada joint. Kalau sendi itu adalah tulangnya yang lunak gitu ya, ujung dari sendi itu tulang rawan misalnya. Kemudian ada tendon, satu lagi ada ligamen ya. Nah, di sini. Jadi Anda sudah pelajari dulu mungkin waktu SMA ada tulang sejati, ada tulang rawan gitu ya. ya soal jangka waktu Ya,
makan 1-2 tahun, per artikel ya nanti 4-5 tahun baru. Tapi kalau cepat tembus, ya 2-3 tahun selesai. Terus Baik. Tulang ya. Eh, Anda bisa kasih contoh nggak tulang sejati? Misalnya contoh lah, tulang apa? misalnya belum tembus ini dikasih batas Nama tulang. Pernah kan waktu SMA belajar nama tulang ada nggak? Pernah nggak? Halo? Izin, Hmm? tulang femur, tulang Femur. Femur itu tulangnya ada di mana? paha, Paha. Baik, terima kasih Hanifah. Yang lain ada? Yang lain ada nggak? tulang tengkorak, Bu. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu ada beberapa bagian ya. Tengkorak itu adanya di mana? Tulang tengkorak itu adanya di mana? Di kepala. Adanya di kepala. Ya, nanti kita lihat ya. Bagian-bagian di kepala itu ada beberapa bagian tulang, nama tulang ya. Makasih Salwa. Yang lain? PLP bisa juga apa? Oke. Tadi sudah tahu jadi kalau tuh yang namanya tulang sejati itu keras, tulangnya udah bukan tulang yang rawan ya. Contoh tulang kering, tulang-tulang yang tulang panjang kayak femur, radius, ulna, fibia, tibula itu maksudnya dalam tulang sejati. Tulang rawan adanya di mana? Adanya di tadi ujung-ujung tulang ya. Tadi untuk menyambungkan apa namanya sendi ya. Itu adanya tulang rawan di sana. Kemudian eh, otot tadi udah jelas ya, otot itu adalah jaringan yang lunak. Nah, tanpa adanya otot sebagai motor atau penggerak tubuh, jadi si tulang itu hanya akan menjadi pelindung aja, gitu ya, bukan penggerak karena motor pergerakan itu lokomotornya adalah otot, ya. Ini selain selain untuk dia mengubah apa melindungi sebagai motor pergerakan, otot juga disebut sebagai organ metabolik terbesar. Eh, Baru-baru ini penelitian yang terbaru bahwa nggak terbaru juga sih sebenarnya beberapa tahun ke belakang bahwa otot ini sebagai pusat pengatur metabolisme glukosa sebetulnya gitu ya karena pengguna glukosa terbesar di dalam tubuh itu adalah otot gitu ya. Nah, eh dia juga memiliki peran untuk mempertahankan homeostasis terutama untuk menghasilkan panas, menjaga kestabilan suhu tubuh gitu ya. Ada peran otot di sana. Kemudian ada ligamen. Kalau ligamen ini adalah penghubung antar ujung tulang. Satu tulang dengan tulang yang lain dihubungkannya dengan ligamen. Terus ide mungkin saya ada ide Kemudian ada tendon. Kalau tendon, ligamen antar tulang, antar ujung tulang, tulang yang satu dengan tulang yang lain. Kalau tendon menghubungkan tulang sendi. Ya. Eh, Kemudian ada sendi-sendi penyambung antar tulang ya sambungan di ujung sini ya sendi penyambung antar tulang. sampai university baru itu daftar dan bisa mulai. Kita lihat ya skelet dulu. Akhir September. Tapi pilihnya. Tapi kalau misalnya katakan proposalnya ini moga-moga bisa masuk dalam 2-3 minggu nanti makan waktu. Oke. Nah, kita lihat fungsi, struktur dan klasifikasi tulang serta pembentukan pertumbuhan tulang bagaimana ya. Tadi si tulang utamanya adalah menyokong tubuh. Ya, tanpa adanya tulang sebagai bagian kerasnya gitu ya. Tubuh tidak akan tersokong dengan baik, tidak bisa berdiri dengan tegak gitu ya.
Dia memfasilitasi gerakan, melindungi organ dalam, menghasilkan sel darah. Jadi di dalam tulang ini ada bagian-bagian yang menghasilkan sel darah. Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Waktu SMA mungkin udah ya belajar ya. Bagian mana yang menghasilkan sel darah? Tulang sumsum kalau nggak salah, Bu. Di sumsum tulangnya ya. Sumsum tulang tuh adanya di mana? Paha. Tulang Di Di belakang bagian paha, yang ada tulang tulang belakang. belakang. Di Baik. antara tulang belakang. Kalau di bagian tulangnya, kalau ini deh tulangnya panjang nih ya, sumsum teh di sebelah mana ayana? Adanya di Di bagian dalamnya. mana? Hah? Di dalamnya, Bu. Di bagian dalam sebelah mana? Ini kan ada ujung atas, ujung bawah, ada tengah. Yang mana yang Sama menghasilkan bawah. darah? Hmm? bagian tengah. Bagian tengah. Kalau tadi yang di tulang belakang katanya sebelah mana? Di antara sendi, Antara sendinya. bukan sendi ya sebutnya. Eh, Oke, ada di ruas-ruasnya. dalam. Ya. Oke, nanti kita lihat ya. Karena mungkin dulu juga sih ngebayangin, oh kayaknya di situ deh tempatnya gitu ya. Tapi nanti kita lihat struktur tulang internal kalau kita lakukan apa namanya sayatan ya seperti apa. Kemudian dia sebagai penjaga homeostasis dari mineral. Karena di tulang ini dia ada garam-garam yang se- eh, dia itu penyusun tulang, matriks-matriks penyusun tulang yang isinya adalah mineral-mineral gitu ya. Di mana ketika kita membutuhkan mineral tersebut, cadangan ini bisa kita ambil dari tubuh melalui mekanisme gitu ya. Biasanya sih hormonal gitu ya, untuk mengambil cadangan dari kalsium misalnya. Kemudian sebagai cadangan energi ada karena di sini ada yang namanya ada lemak di dalam tulang. Tahu nggak ada lemak di dalam tulang? Tahu di sebelah mana? Ada ada yang bisa kasih contoh atau bisa berpengalaman? Oh ya, tulang tuh bener ada lemaknya di sebelah mana? Iya, iya. Pertama yang untuk seleksi awal, esai bahasa Inggrisnya itu yang 1-2 halaman, yang saya lihat mana bahasa Inggrisnya di situ. Terus setelah lulus dari pemilihan pertama itu nanti saya wawancara dengan saya. Jadi saya wawancara bahasa Inggris dengan soal masalah topik. Jadi seperti apa ya katakan debat kecil-kecilan gitu. Saya tanya tentang proposalnya itu, apakah mengerti pertanyaan itu, apa saya berdiskusi dengan Oke. Gimana? Ada yang Dalam rongga tulang, Bu. di mana? Di dalam rongga tulang. Di dalam rongga tulang. Oke, itu ya sebenarnya di dalam rongga tulang. Lah kalau gitu di mana dong sumsum tulang yang menghasilkan kan di tengahnya ada rongganya ya kan? Nah, kalau gitu penghasil sel darah merahnya ada di mana nanti kita lihat deh. Kalau Anda udah pernah beli apa? Sop kaki sapi atau makan bakso terus dikasih kaki sapinya gitu ya kan? Anda pernah lihat dalamannya kayak gimana tulang? Ada di dalam rongganya ada bagian putih ya. Nah, itu adalah yang disebutnya dengan lemak gitu ya. Ya, nanti kita lihat nih. Jadi, kenapa tadi sebagai penjaga homeostasis dari mineral? Karena mineral penting, terutama dalam menjaga apa ya, yang berperan dalam pergerakan atau yaitu kalsium itu adanya di tulang, serta fosfor ini adanya di tulang. Ya, ini garam yang tersimpan di tulang, terutama adalah adanya di tulang sejati, tulang yang keras gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada sumsum tulang. Sumsum tulangnya itu yang sebelah mana? Dia yang berperan dalam proses hematopoiesis atau pembentukan sel darah merah terutama. Kalau di tulang belakang itu sel darah putih, tapi kalau itu secara keseluruhan red bone marrow atau sumsum tulang yang berwarna merah ini membantu menghasilkan sel darah merah.
Itu tadi yang bagian dalam ada yellow bone marrow disebutnya yellow. Padahal ya mungkin kalau Anda lihat memang putihnya nggak terlalu putih, kuning juga nggak terlalu kuning, tapi putih yang kekuning-kuningan itu di situ adalah lemak dan dia sebagai adiposit sel lemak untuk cadangan energi. Ini mungkin Anda sudah pernah lihat ya. Ini sekilas aja nih. Ada tulang-tulang panjang. Tadi sudah dijelasin, ada disebutkan temannya ada tulang femur contohnya ya. Tulang femur itu tulang terpanjang atau terbesar di dalam tubuh. Tulang panjangnya ada di paha nih, tulang yang paling besar, tulang femur ini. Kemudian kalau dilihat tulang-tulang panjang ada lagi di tempat lain nih, contohnya di humerus, kemudian radius dan ulna. Kemudian ada di tulang-tulang apa nih, fibia dan tibula gitu ya. Ini juga tulang apa namanya? eh bahu ini juga termasuk ke dalam tulang panjang. Terus falanges gitu ya. Ini falanges juga sama, ini tulang-tulang panjang juga. Tulang panjang tuh kayak gimana ya? Ini mau bentuknya kayak ruas tulang tangan walaupun dia termasuknya pendek gitu ya. Tapi dia ada ujung-ujung dan dia ada bagian berongga ya, bagian tengahnya. Nanti kita lihat bagian-bagian tersebut apa. Kemudian ada tulang yang pendek-pendek kalau di pergelangan tangan atau pergelangan kaki gitu ya. Di karpal atau metatarsal. Itu adalah tulang-tulang pendek. eh Kemudian ada tulang yang khas tidak ada bentuk ini di tempat yang lain. Cuma satu itu di sana aja. Itu adalah tulang sesamoid. Adanya di mana? Adanya di patella, adanya di tempurung lutut gitu ya. Namanya tulang sesamoid. eh Ada juga yang disebut dengan tulang yang irregular. Karena apa? Dia pendek. Ya dia juga bentuknya mau dibilang kotak udah nggak kotak gitu ya, maksudnya itu adalah tulang irregular ya. Tulang irregular ini adanya di mana? Adanya di tulang belakang. Serta ada tulang flat atau tulang pipih. Tadi ada yang nyebutin tengkorak ya, di tengkorak itu ada tulang pipih. Selain di tengkorak, apalagi yang pipih itu di sternum atau di dada. Kalau Anda raba bagian atas bagian tengahnya ini adalah tulang apa namanya? Tulang padat, apa? Tulang pipih. Ini ya, tadi sudah dijelaskan ya, nanti bisa baca lagi. Nah, ini dia bagian-bagian dari tulang. Nah, tadi kan dibilang, oh ternyata si sumsum tulang itu menghasilkan sel-sel darah yang mana itu ya. Jadi kalau tulang panjang kita ambil terus kita iris gitu ya. Nah, bagian tengahnya itu seperti ini dilihat. Ada 3 bagian penting, ada bagian epifisis, ada bagian metafisis, ada bagian diafisis. Bagian bawahnya sama aja, masih metafisis sama dalamannya itu masih sama dengan yang di atas. Isiannya mah gitu ya. Nah, di bagian proksima kemarin udah belajar tentang arah-arah ya. Proksima tuh yang lebih dekat ke arah kepala gitu ya, proksimal ujung yang belah atasnya. Ada proksimal epifisis, bagian tengah ini ada metafisis dan bagian yang berongga itu sebetulnya adalah dia. Nah, yang berwarna merah itu ini. Kalau dilihat ada di bagian epifisis dan metafisis. Disinilah pembentukan sel-sel darah merah gitu ya. Disebutnya ini adalah area spongy bones. Ngupas atau ngebuka tulang pahanya ayam. Nah mungkin Anda bisa lihat bagian dalamnya ada yang merah-merah. Ujungnya seperti ini berongga gitu ya. Nah di bagian metafisisnya ada bagian tinggi disebut dengan epiphyseal line. Epiphyseal line ini adalah apa ya namanya? Bagian yang nantinya penentu untuk pertumbuhan pemanjangan tulang gitu ya. Nah, epifisis makanya epifisis ini disebut dengan lempeng pertumbuhan dengan kata lain. Nah,
Di bagian tengah ini ada bagian yang medular atau disebut medular cavity atau rongga medular. Di dalamnya ini baru ada yang yellow marrow gitu ya. Yang tadi menyimpan banyak yang menyimpankan cadangan makanan. Serta di sini kalau dibuka lapisan bagian paling luar ini ada yang disebut dengan peridium. Di sini terlihat ada pembuluh darah yang menghasilkan atau memberikan nutrisi untuk tulang. Ini kalau dilihat secara mikroskopis, diambil, dimasukin ke dalam preparat ya, di slide-nya dilihat bagian dalamnya seperti ini. Ada beberapa lapisan, ya ada lapisan dan ada beberapa jenis tulang, jenis sel tulang, maaf. Dah, di situ ada nih yang pertama dulu aja osteogenic cell. Ini osteogenic. Kalau Anda belajar tentang sel, yang belakangnya genik-genik biasanya dia adalah stem cell atau sel yang masih murni atau sel yang masih bayi lah istilahnya ya. Osteogenic cell. Karena sel tulang sebenarnya osteo. Ya, apapun yang berhubungan dengan tulang-tulang biasanya depannya adalah osteo. Osteoporosis, apa genesis menentukan suatu apa. Osteo ini kalau osteogenic cell adalah sel bayinya tulang gitu istilahnya. Ini adanya di dalam kalau dilihat strukturnya itu adanya di bagian permukaan, bagian luarnya. Kemudian ada yang disebut dengan osteoblast. Ini osteoblast. Jadi kalau dari osteogenik nanti dia berdiferensiasi akan jadi apa? Jadi osteoblast dulu urutannya itu ya. Nah, si osteoblast ini dia sangat aktif bermitosis. Tahu masih ada yang tahu nggak mitosis itu apa? Halo? Mitosis itu apa? Proses pembelahan sel yang secara bertahap, Ibu. Pembelahan sel. Bedanya dengan meiosis apa? Ciri khasnya mitosis. Kalau mitosis itu melibatkan inti selnya. Inti selnya dibelah. Meiosis juga dibelah ya inti selnya. Apa khasnya mitosis? Pembelahannya jika jika biasanya ini pada sel-sel tubuh ya, beda dengan sel meiosis yang terjadi pada germ cell atau pada sel organ seks, gitu, sel reproduksi ya. Kalau mitosis ini pembelahan, kenapa harus mitosis? Karena jumlah dari kromosomnya harus sama. Jadi sama persis dengan induknya. Kalau 2N ya 2N lagi. Jadi sel ini akan dari osteogenic cell nanti dia akan berkembang jadi osteoblast yang bermitosis terus membelah sesuai dengan kebutuhan pembelahannya. Kalau misalnya memang diperlukan pembelahan untuk meregenerasi sel yang sudah rusak, ya osteoblast ini yang dia bermitosis gitu ya. Eh, nah, jadi ketika dibutuhkan, nah ada yang rusak dan harus digantikan ya dari osteoblast ini dia bermitosis untuk menambah jumlah selnya dan kemudian dia akan berkembang menjadi yang disebut dengan osteoklast. Osteocyte dulu ya. Jadi dari osteogenic cell dia menjadi osteoblast yang disebut dengan ya remajanya lah. Kalau tadi itu si osteogenic adalah sel-sel yang masih bayi, nah ini udah remaja. Remaja itu ya yang udah remaja ini nanti dia akan meregenerasi yang rusak-rusak gitu ya si osteoblast. Ketika dia udah remaja, dia akan di masa dia sebagai osteoblast itu dia akan membentuk matriks-matriks tulang yang keras nantinya gitu ya, menjadi garam-garam menjadikan tulang itu menjadi keras dan dia akan berubah menjadi suatu sel lain yang disebut dengan osteocyte. Nah, osteocyte ini bisa dibilang adalah sel yang sudah matangnya atau sel ototnya yang benar gitu ya, osteocyte itu yang udah matur lah istilahnya.
selama kita pendidikan itu diharapkan atau diwajibkan ada 4 kali publikasi. Kemudian kalau misalnya kita publikasi dari hasil. Nah, tadi diulang dulu. Baginya sel tulang disebutnya apa? Baginya sel tulang itu apa? Osteogenic cell, Bu. Osteogenic cell. Osteogenic cell nanti akan diferensiasi menjadi sel apa? Disebutnya apa? Osteo, Osteoblast bukan, Bu. osteoblast. Osteoblast ini sifatnya sangat aktif bermitosis, kemudian dia akan menyebabkan deposit dari si matriks garam-garam yang menyebabkan sel-sel tulang menjadi suatu organ yang keras gitu ya. Nah, osteoblast nanti akan berkembang menjadi yang disebut dengan sel maturnya tulang itu apa? No. Sel tulang yang udah matur adalah Osteocyte, Ibu. ya osteocyte itu yang sudah maturnya gitu ya. Nah, nanti dia juga akan berkembang lagi menjadi yang disebut dengan osteoklast atau osteoklast ini disebut dengan nenek moyang atau bukan nenek ya, neneknya lah udah kalau udah tua berarti udah lansia lah istilahnya osteoklast itu yang sel tulang yang udah tua. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah dia mengambil atau mengabsorpsi sel-sel tulang yang rusak. Jadi ketika sel tulang rusak ada yang mati akan digantikan oleh osteoblast ya. Ya, nah yang rusak-rusak ini akan dicerna oleh osteoklast gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Cukup jelas? Dilanjut ya. Baik, Ibu. Oke, nah, nah ini perkembangan tulang ya. Jadi kalau Anda lihat sel tulang itu sudah berbentuk kayak tulang ujungnya ada epifisis, ada metafisis sama diafisis. Dulunya masih dalam kandungan itu masih berupa template tulang aja nih gambar yang di bawah ya, template tulangnya akan jadinya seperti apa gitu aja. Lama-lama dia akan membentuk sebut dengan primary ossification center, dia yang akan membentuk tulang terus ke arah luar, berkembangnya sama ke arah luar ke atas gitu ya. Intinya di dalam atau ke ossification centernya di dalam, nanti dia akan berkembang ke arah luar dan ke arah atas. Sebentar. Nah, jadi ini ada yang di bawah ini dia adalah bagaimana tulang ini akan terbentuk dengan yang disebut chondrocyte differentiation. Jadi bermula dari yang namanya template tulang dulu gitu ya. Beda dengan yang dari intramembranous atau untuk tulang-tulang yang pipih gitu. Kalau ini tulang yang memang tulang-tulang panjang biasanya. Sebentar. Contohnya misalnya Ya. Jadi ini yang pertumbuhan tulang disebut dengan chondrocyte differentiation. Jadi mulainya dari template-nya dulu. Template-nya ini berupa tulang yang masih lunak ya, masih rawan. Nah, dia nanti akan membentuk yang disebut dengan primary ossification center, pusat ossifikasi primer. Dia akan berkembang ke arah luar dan ke arah atas gitu ya. Nah,
eh disinilah peran tadi epiphyseal plate. Jadi ketika Anda masa remaja pertumbuhan tulang masih terus terjadi ini karena epiphyseal plate-nya masih ada nih. Lama-lama ini juga akan menipis. Jadi ketika pada masa dewasa, pada akhir masa dewasa, epiphyseal lain hanya berupa epiphyseal plate-nya hanya berupa epiphyseal lain aja. Tugas itu udah nggak sanggup lagi dia untuk terjadi tambah ukurannya. Nah ini, apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan remodeling atau regenerasi atau tulang? Yang pertama utamanya adalah adanya mineral, ya mineral-mineral karena terutama kalsium dan fosfor karena itulah yang membuat tulang menjadi keras, yang terdeposit, ya menjadi garam-garam. Kemudian ada vitamin-vitamin yang membantu menstimulasi berbagai aktivitas sel dari sel-sel tulang yang tadi. Vitamin A misalnya menstimulasi aktivitas osteoblast. Osteoblast itu apa tadi? Sel tulang yang gimana? Loh? Yang membentuk tulang, Bu. Osteoblast itu adalah sel-sel remajanya tulang yang aktif bermitosis gitu ya. Karena ketika terjadi cedera, ini yang terus membelah itu ya si osteoblast. Vitamin A itu membantu stimulasi aktivitas dari osteoblast gitu ya. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C ini sangat berperan dalam sintesis kolagen. Tadi otot dan tulang itu ada bagian-bagian yang lunaknya. Dan sana adalah agen-agen seperti kolagen yang penting dalam jaringan ikat. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini meningkatkan absorpsi dari kalsium ya. Yang perlu diperhatikan adalah vitamin D ini yang Anda konsumsi, yang ada di dalam tubuh kita itu dapat vitamin provitamin D. Dia akan berubah menjadi vitamin D jika terpapar oleh sinar matahari. Halo? Makanya harus sekarang pemeriksaan osteoporosis atau pemeriksaan tulang berkaitan dengan absorpsi kalsium itu biasanya diperiksanya adalah serum vitamin D. Serum vitamin D-nya gimana berapa? Sebentar. Ya, apabila ada yang kurang berkenan dalam sesi siang hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi. Terima kasih Bu Lura sudah berkenan untuk jadi narasumber di sesi siang hari ini. Pak Irfan, terima kasih Pak sudah berkenan hadir dan menjawab beberapa peserta. Baik, ya berberes. Kita lanjut ya. Banyak gangguannya. Oke. Vitamin D itu memang agak sulit ya karena vitamin D yang kita konsumsi yang kita miliki itu adalah provitamin D sampai dengan kena sinar matahari baru jadi vitamin D gitu ya. Ini fungsinya adalah meningkatkan absorpsi dari kalsium serta ada vitamin K dan vitamin B12 yang berperan dalam sintesis protein. Ada agen lain contohnya adalah hormon hormon IGF atau insulin growth factor. Dia menstimulasi aktivitas dari osteoblast, kemudian mempromosikan atau menyebabkan terjadinya pembelahan sel dan meningkatkan sintesis protein T3 dan T4 stimulasi
osteoblast. Ya, jadi ketika ada cedera tulang itu proses recovery-nya bagus, misalnya ada yang retak tangannya gitu ya, terus difiksasi, diberikan cuma vitamin-vitamin aja ya, kalau memang tidak diperlukan operatif. Oke. Nah, pernah lihat ada yang pernah mengalami cedera seperti ini? Ada nggak? Halo? Nah, ada nggak pernah Saya lihat yang belum, cedera? Ibu. Belum. Belum pernah, Ibu. Belum pernah, Ibu. Oke. Belum pernah, Ibu. Cedera-cedera ini adalah contoh-contoh kejadian fraktur atau patah tulang ya. Patah tulang tuh macam-macam, dilihat dari bentuknya, dilihat dari severity-nya, adakah tulang atau apakah ada diikuti dengan robeknya jaringan lunak, misalnya contoh pada fraktur tulang terbuka. Kalau fraktur terbuka itu lapisan apa ini, lapisan dari lemak, lapisan dari kulit juga itu sama-sama terkoyak, sama-sama mengalami cedera ya. Dia menonjol ke arah luar tulang yang patahnya gitu ya. Nah, kalau yang closed ini patah yang tertutup, tidak kelihatan dari luar. Kemudian ada yang transverse, ini hanya berhubungan dengan si tulangnya ini patahannya lurus, tapi dia agak dari atas sama dari bawah itu ada tekanan. Kemudian ada yang spiral. Oh, spiral itu bentuknya aja sih kayak seperti spiral gitu ya, ke bawah bentuknya patahannya. Kemudian ada yang eh community community-nya itu, community kayak disebutnya dengan yang Anda kenal sebagai patahan atau retak dari tulang ya. Kalau yang ini artinya ada serpihan-serpihan tulangnya yang rusak. Kemudian ada impacted, ada yang green stick, ada yang oblique. Ini kalau dilihat dari bentuk dari fakturnya ya. Nah, ini adalah proses penyembuhan atau regenerasinya. Jadi ketika ada seseorang yang mengalami patah tulang, misalnya patah tulang tertutup atau terbuka, tertutup aja misalnya seperti ini yang terjadi. eh di awal-awal ketika terjadi fraktur, kan tadi si periosteum juga ada pembuluh darah di situnya ya. Karena dia terkoyak nih, terjadilah perdarahan, pembuluh darahnya robek di situ ya. Dia akan mengalami yang disebut dengan hematoma. Hematoma itu membengkak si area lukanya. Nah, di sini lama-lama ini si darah ini apa ya namanya? Terakumulasi, terus dia diserap dan dia akan berubah menjadi suatu suatu cairan ya, disebut dengan internal callus. Kalau bagian antar tulangnya yang patah itu disebut internal callus, serta bagian luarnya itu diselimuti oleh yang disebut dengan external callus. Seperti ini. Ini terjadi pada ini 24 jam, ini minggu pertama terjadinya fraktur tulang. Kemudian nanti tubuh, karena dia sel-sel otot dan tulang kita ini punya yang disebut dengan sel-sel satelit ya, sel yang masih murni yang untuk merevisi atau meregenerasi eh, sel-sel yang rusak, menggantikan jadinya. Nah, apa tadi itu? Jadi lupa. Nah, di bagian internal kalus ini, tadi kan sel-sel tulang itu kalau ada yang ada yang rusak, dia akan membelah. Tadi sel apa yang aktif bermitosis teh namanya? Osteoblast. Osteoblast. Nah, di sini ketika terbentuk internal kalus, sel-sel osteoblast ini aktif bermitosis, membelah. Kemudian dia akan membentuk matriks-matriks apa tadi? Matriks-matriks atau garam-garam yang menyebabkan tulangnya yang yang seawalnya seperti ini, kemudian dia terbentuk jaringan tulang yang baru dan mengeras itu karena adanya osteoblast gitu ya. Sampai dia berubah menjadi osteocyte.
Nah, ini penjelasannya. Jadi pada saat awal terjadinya fraktur, pertama kali yang mulai terjadi adalah perdarahan. Perdarahan ini terjadi akibat ada ada pembuluh darah tadi yang di paru itu yang ikut terbuka atau ikut cedera ya. Sebagai apa namanya, tubuh kita karena ada kebocoran atau ada darah yang keluar kan kita kan tubuh kan menghasilkan klot-klot gitu ya untuk mencegah terjadi perdarahan lebih banyak. Sehingga klot-klot ini dia mencegah perdarahan yang lebih banyak itu dia terakumulasi dan bisa menyebabkan terjadinya hematoma atau pembengkakan tadi. Nah, 48 jam setelah terjadi fraktur, si kondrosit pada endosteum nanti menghasilkan tadi ya internal kalusnya di bagian mana tadi udah dilihatkan ya. Nah, dia akan menghasilkan matriks fibrokartilagen, dia akan yang nantinya akan menyambungkan dua tulang yang patah. Gitu ya. Sedangkan pada proses yang tadi, ketika ada yang fraktur, si sel-sel osteoblast dia membelah gitu ya untuk menggantikan sel-sel tulang yang rusak. Nah, si osteoklas dalam proses itu dia mengambil atau memakrofag atau memakan sel-sel tulang yang udah mati, diabsorpsi sama dia. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Tulang dan otot banyaknya. Halo? Ibu izin bertanya, Hmm? tadi kalau yang clot itu fungsinya buat menghindari bengkak atau Clot itu adalah hasil dari darah-darah yang dibekukan ya. Jadi ketika Anda cedera, faktor-faktor pembekuan darah itu dikeluarkan. Contohnya di antaranya adalah platelet-platelet. Platelet itu adalah komponen darah gitu ya. Kemudian selain platelet, apa lagi? Misalnya vitamin K ya. Kemudian ada lagi eh apa? eh sel atau hormon lain yang keluar untuk menghentikan terjadinya perdarahan tersebut. Si pembuluh darahnya dikonstriksikan, contohnya pembuluh darahnya seperti mengecil, gitu ya, disebutnya kontriksi. Kemudian faktor pembekuan darah dikeluarkan untuk menutupi adanya kebocoran atau luka pada area tersebut yang menyebabkan terjadinya perdarahan. Itu jadi si klotma adalah darah-darah yang dibukukan dan diperlukan untuk mencegah perdarahan yang lebih banyak, untuk menutupi perdarahan, menghentikan perdarahan, itu klot ya. Terima kasih ya Salwa ya. Nah, terima sekarang kasih Bu. exercise dan jaringan tulang ya. Anda mungkin atau mudah-mudahan Anda sering baca jurnal ya bahwa eh, apa kepadatan tulang itu bisa disebabkan akibatnya oleh eh, tubuh yang kurang aktif atau kurangnya aktivitas fisik gitu ya. Karena tidak ada rangsang mekanis dari pergerakan tulang yang menyebabkan terjadinya yang memicu terus diferensiasi dari sel. Nah, kalau olahraga yang atau aktivitas fisik ini maksudnya bukan stres maksudnya stres dalam arti depresi enggak, stres itu apa ya? Tekanan atau aktivitas dari fisik untuk olahraga ini menyebabkan adanya stimulasi untuk terjadinya pengendapan garam dan mineral serta serat kolagen. Sehingga dari sini aja eh, orang yang tidak aktif secara fisik gitu ya, orang yang kurang olahraga ini bisa mengalami yang namanya eh tulangnya menurun kepadatannya gitu ya. Ini udah ya dibahas di pertemuan awal ya. Ini juga ya. Udah kan?
Saya nggak perlu ulang. Ya, Ibu sudah. Ini sudah ruas tulang belakang. Jadi nanti Anda apalin aja ya. Ini bagian-bagiannya, bagian aksial tuh apa, bagian apendikular tuh apa, kemudian bagian-bagian tulang yang ada di wajah gitu ya. Ini kan banyak tulang-tulang pipih ya. Nanti Anda bisa pelajari sendiri kali ini. Di sini juga ya sebetulnya ini clue-nya, petunjuknya aja. Jadi bahwa tulang punggung yang disebut dengan sama juga dalam pengelompokannya adalah sebagai tulang aksial gitu ya. Terdiri dari beberapa ruas. Nah, kalau servikal itu menunjukkan adalah ruas tulang leher, servikal ya. Di ada jumlahnya ada berapa? Ada 7 tulang, 7 ruas tulang servikal tuh. Kalau Anda baca hasil ronsen itu kan ada C7, ada L berapa ya? Itu adalah kalau C itu menunjukkan adanya eh, servikal. Kemudian setelah tulang leher itu ada tulang dada, ya, tulang torakal. Tulang torakal ini terdiri dari 12 tulang. Kalau dilihat nanti kita lihat ada tulang apa namanya? eh torakal, tulang torakal T1 dengan T12 ini nyambung ya ke bagian depan itu dengan tulang enggak gitu ya nanti kita lihat. Di antara ini ada yang disebut intervertebral disc. Jadi kalau kita lihat kan ruas-ruas tulang punggung itu ini ya beruas di dalamnya ada yang namanya sumsum tulang, sumsum tulang belakang yang sebagai apa namanya eh, eh, kan impuls gitu ya. Selain itu juga intervertebral disc antar tulang ruas tulang ini ya intervertebral. Nah, ketika terjadi yang namanya saraf kejepit misalnya itu bisa terjadi di area sini ya. Gitu. Di bagian bawah ada tulang lumbar. Lumbar ini ada sekitar 5 tulang. Kalau dilihat dari depan tuh si sakrum ini kayak nggak kayak lumbar gitu ya. Karena dia bentuknya melengkung. Apa namanya si tulang lumbar ini. Nggak ada kok 5 ruas tulang lumbar. Bagian ujungnya ini ada nyambung dengan sakrum. Sakrum ini kalau dilihat itu seperti 5 tulang yang menyatu gitu ya. Jadi kayak gini nyatu. Tapi kayak 5 gitu sebetulnya. Dan paling ujung adalah koksigis. Yang perubahan pada struktur tulang ini. Makanya ibu hamil sering sakit pinggang gitu ya. Ini ini bisa dibaca sih sebenarnya. Ini adalah tulang dada. Tadi nyambung dari tulang dada ke tulang apa tulang apa yang belakang teh torakal ya. Ada berapa tulang torakal? 12. Bu, 12. 12. 12. Iya, ada 12 ruas tulang ya. Kalau dilihat ada yang floating ribs. Jadi dia memang ngambang ya sebetulnya dari belakang nyambung tapi enggak nyambung ke tulang iga secara langsung ini. Cuma nempel aja. Cuma ada aja disebut dengan floating ribs. Ini juga bisa saya paling sendiri. Nah, sekarang ke jaringan otot. Otot. Tadi itu otot itu adalah jaringan yang lunak ya. Nah, masih ingat kalau otot polos adanya di mana? Hah? Iya, karena tadi ngedengerin dulu, sorry. Tadi tuh ngedengerin ya, dilanjut sorry ya. Jaringan otot, jaringan otot Anda sudah kenalan dengan jaringan otot.
Taunya otot apa aja? Hmm? Otot rangka, otot polos, sama otot jantung. Otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Kalau otot rangka itu kayak gimana? Ada yang bisa sharing ciri-cirinya? Otot rangka itu bentuknya panjang gitu ya, gelondongan gitu. Sama sih dengan kardiak juga ya. Cuma dia ya eh, ada komponen-komponen yang berbeda sama warnanya aja. Nah, otot ini punya sifat beberapa ada 4 sifat utama dari si sel-sel apa otot. Si otot ini memiliki membran plasma yang bisa mengubah keadaan kelistrikannya di bagian permukaan. Disebut dengan sifat yang dimiliki ini untuk mengubah kelistrikannya untuk menjadi eh apa terdepolarisasi, perpolarisasi dan terdepolarisasi. Ini menyebabkan dia menghantarkan apa namanya? Memberikan respon gitu ya. Nah, perubahan dari si aksi potensial pada permukaan membran dari si otot rangka ini disebut dengan excitability. Jadi bisa dipicu atau dirangsang untuk terjadi hal tersebut gitu. Nah, ini penting perubahan dari polarisasi pada membran karena nantinya ketika menghantarkan, ketika akan menyebabkan otot berkontraksi ini adalah harus terjadi polarisasi dari si membran dulu gitu, tak pertamanya. Kemudian elastisitas, tadi ekstabilitas tuh bisa dipicu atau bisa dirangsang atau bisa distimulasi. Nah, kalau untuk elasticity, jadi si otot punya kemampuan untuk eh, setelah meregang kembali kepada posisi atau panjang semula ketika terjadi relaksasi. Kemudian ada extensibility, itu ada kemampuan extendnya untuk meregangnya, serta ada kemampuan kontraktilitas atau kemampuan untuk berkontraksi. Ya, kalau berkontraksi itu jadi dari tempat perekatannya memendek. Kalau Anda pernah periksa otot Anda yang bicep sambil Anda tekan, apa namanya, tangannya, bangga bicepnya yang asalnya manjang gitu ya, yang asalnya apa, manjang, terus Anda tekuk gitu ya, tuh ini pendek tuh, cobain, Betul, Bu. sama kan gitu ya. Jadi dia seperti itu sifat otot rangka terutama. Tadi temannya udah share ada 3 jenis otot lah yang utama itu otot rangka yang paling banyak tersebar di dalam tubuh kita, kemudian ada otot jantung, dan satu lagi adalah otot polos ya beda fungsinya. eh Metabolismenya juga udah beda gitu ya. Nah, si otot rangka ini kalau dilihat secara mikroskopis dia banyak sekali inti ya, dipersarafi oleh secara volunteer gitu. Jadi kalau volunteer itu gimana? Sadar atau nggak sadar? Nggak sadar, Bu. Otot sadar ya, kita yang menggerakkan. Kamu mau ngedip, mau calangap, mau ngambil barang itu pakai perintah dari otak kamu sendiri. Wah. Kemudian si otot rangka ini dia melekat pada tulang. Kerjanya gimana mekanisme kerjanya ketika pada awal terjadi kontraksi cepat, kemudian dia dapat mengalami yang namanya kejang dan cepat lelah, ya. Kenapa cepat lelah? Jadi kita lihat komponennya di dalam sel-sel tulang. Bedanya sel-sel otot. Bedanya ini dengan sel otot rangka dengan otot jantung adalah ini. Kalau otot jantung itu tidak boleh lelah. Kalau otot jantung lelah gimana? Apa yang terjadi? Kalau otot jantung lelah.
akan berhenti memompa darah. terjadi henti jantung ya. Kalau terjadi henti jantung, ya udah. Otot jantung itu bedanya dengan otot lurik atau rangka itu tidak boleh lelah, tidak boleh pegel yang otot jantung, karena dia tidak berhenti memompai berkontraksi. eh Otot jantung ini sama intinya ya dengan sel otot rangka. Punya satu inti. Kalau yang tadi bagian satu gelondongan, nah satu gelondongan itu bisa beberapa inti. Nah kalau yang ini mah satu gelondongan tuh cuma ada satu inti. Satu gelondongan tuh satu inti. Ini yang sebutnya. Nah bedanya apa ya? Jadi sebutnya sel-sel satelit. Kalau di sini ya memang inti sel dari si sel jantung. Terus jantung itu tidak perlu kita perintahkan, hei kamu berdenyut sekarang itu enggak ya. Jadi dia dipersyarafi oleh sistem saraf otonom. Kemudian otot polos yang berserat nih seperti ini. Kemudian awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani, tidak akan mengalami tetani ya. Tadi nggak boleh lelah, tahan terhadap kelelahan. Oleh kata itu metabolisme pada si sel sel otot jantung ini harus metabolisme aerobik. Aerobik itu dia cukup oksigen, mitokondria yang berespirasi menghasilkan energi. eh Apa namanya? eh Jadi si otot jantung kalau dilihat secara mikroskopis dia memang warnanya lebih merah. Kemudian banyak sekali mengandung mioglobin, terus metabolismenya harus aerob. Kenapa? Kalau anaerob dia akan menghasilkan namanya produknya apa, asam laktat. Nah di jantung tuh nggak boleh ada asam laktat yang terkumpul. Oleh karena itu otot jantung itu harus secara aerob. Beda dengan otot rangka yang mungkin bisa terjadi metabolisme yang anaerob. Nah, kalau yang di bagian otot otot polos, otot polos itu paling beda ya. Kalau ini kan berpanjang-panjang, ini kan seperti gelondongan seperti apa ya? Kalau saya ngeliat tuh kayak apa ya? Pernah makan otak-otak yang ada di tukang tahu bulat gitu ya bentuknya teh. Kayak pipih itu maksudnya, bukan pipih. Memanjang itu ujung-ujungnya menyampit. Nah, itulah otot polos. Dia juga involunteer, kemudian eh adanya di otot di bagian organ dalam. Misalnya di vesika urinaria, di uterus, kemudian di usus itu adanya di sel-sel tulang. Termasuk di pembuluh darah. Pembuluh darah juga selnya adalah sel otot polos. Ini bagian-bagian dari sel tulang. Dari otot. Jadi kalau kita lihat, ini yang satu otot nih, ini diambil contohnya adalah bicep misalnya. Ini bicep kita ambil sebagai contoh. Di bagian ujung ya, tadi apa sih yang menghubungkan adalah tulang dengan apa? Oh, tulang dengan tulang lain, penyambungnya apa? Ligamen yang Kalau untuk yang menyambungkan antara tulang eh otot dengan apa tadi? Eh Tulang dengan tulang, otot dengan tulang apa? Otot dengan tulang tadi, tulang dengan tulang. Tulang dengan tulang disebutnya ligamen. Kalau tulang dengan otot disebutnya adalah Dodi. tendon. 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 Tendonnya ya. Jadi ini bagian ujung ini adalah tendon ya. Ini kita ambil otot bicep misalnya. Nih, satu gelondongan bicep. Bagian luarnya disebut dengan epimysium. Kalau Anda belajar di panca indera, bagian luar kulit ada yang epidermis. Epi itu selalu ngomongin yang paling luar-luar. Kalau ini adalah epimysium. Mysium itu lebih ke ototnya ya, nama otot. Jadi kalau untuk ngapalin otot-otot itu mio, belakangnya ada mioglobin, mio, itu adalah otot biasanya. Epimysium dia menyelimuti satu gelondong otot.
Kemudian di dalam satu gelondongan otot itu ada yang disebut dengan vasikel. Vasikel itu apa bandelnya sisi otot gitu ya. Nah, si vasikel ini dilindungi atau diselimuti oleh lapisan yang disebut dengan perimysium ya. Bagian luar perimysium, sebagian dalamnya, sisi yang bagian dalamnya itu langsung ke miofibrilnya itu adalah disebutnya adalah endomysium. Nah, tadi di sini ada sel-sel satelit ini sel pada sel terangkai itu adalah disebut ini sel satelit ini. Sedangkan ini di dalam otot terus dia ada vasikel, di dalam vasikel itu ada satu serat otot yang disebut, nah inilah disebut dengan sel ototnya gitu ya. Sel ototnya itu ini gitu. Serat ototnya ini. Ya, dia terdiri dari ada organel, ada inti, ada sarkolema, ada miofibril. Apa namanya? Mas, ya itu. Jadi ini yang serat ototnya yang disebut sel ototnya adalah ini. Nah, satu sel otot ini terdiri dari beberapa miofibrilnya kalau dilihat lagi ya di dalamnya. Ada miofibrilnya. Yang disinilah terletak adanya protein-protein yang menyebabkan terjadinya pergerakannya, motornya itu di miofibrilnya. Kalau sel ototnya disebutnya dengan apa? Nama lainnya? Sel ototnya disebut apa? Serat otot atau muscle fiber ya. Jadi kalau sel otot itu apa namanya? Kalau itu habis itu adalah muscle fiber, bukan miofibril. Miofibril udah baik filamen yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat bagian dalamnya dari si miofibril, di sini ada organel, ada mitokondria, ada sarkolema, lapisan luar, ada yang sudah miofibril atau serat. Ini serat otot. Ini apa ya? Komponen aktifnya atau komponen unit yang kerjanya di miofibril ini. Kalau dilihat diambil miofibrilnya ya seperti ini. Dia terdiri dari beberapa protein ya, ada protein aktin, miosin, ada protein titin. Ini yang menyebabkan atau memicu berperan dalam terjadinya pemendekan dari sarkomer. Kalau sarkomer itu adalah jarak antara satu Z disk sampai dengan Z disk berikutnya. Di bagian tengahnya adalah ada zona edge zone. Nah, ini satu ujung dari satu Z disk ke Z disk lagi disebut sarkomer. Nanti Anda bisa lihat pada saat terjadi kontraksi ini memendek ya. Nah, kontraksi ya, kita mulai ke kontraksi ya sekarang. Ada dulu yang ditanyakan sampai situ? Halo? Tidak, Bu. Pusing nggak? Pusing tuh? Terlalu cepat nggak? Terlalu cepat kah? Enggak, Ibu. Oke. Baik, sekarang kita lihat. Bentar ya. Biar Anda bisa membayangkan apa yang terjadi pada saat kontraksi otot ya. Oke, sebentar. Siapkan dulu videonya. Under voluntary control. Skeletal muscles are composed of bundles of muscle fibers. Muscle fibers are long cylindrical cells containing several nuclei. Muscles will contract or relax when they receive signals from the nervous system.
A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. Muscle fibers are composed of many myofibrils. A myofibril contains contractile units called sarcomeres. Sarcomeres run adjacent to one another down the length of the myofibril. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filaments, giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments slide past each other. The thick filaments are myosin, which are anchored at the center of the sarcomere, called the M-line. The thin filaments are composed of the protein actin, which are anchored to the Z-lines on the outer edges of the sarcomere. Because the actin filaments are anchored to the Z-lines, the sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin filaments. Although the action between the filaments is described as sliding, the myosin filament actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered, allowing myosin to pull the actin filament toward the M-line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction or remain unattached to allow the muscle to relax. Muscle contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with regulatory proteins called troponin and tropomyosin. When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin, which displaces tropomyosin, exposing the myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. Calcium ions are stored in the sarcoplasmic reticulum and are released in response to signals from the nervous system to contract. Neurotransmitter molecules are released from a neuron and bind to receptors, which depolarizes the membrane of the muscle fiber. The electrical impulse travels down the T-tubules and opens calcium stores. Calcium ions flow to the myofibrils, where they trigger a muscle contraction. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z-lines draw closer to the M-line. As the sarcomeres in myofibrils contract, the entire muscle fiber will shorten. When muscle fibers contract in unison, a muscle can produce enough force to move the body, allowing you to take notes. This woman is Ilustrasinya seperti itu lah ya. Tadi kalau di ya, ada beberapa protein. Itu ada protein aktin. Kita tebal. Tadi lihat kalau dilihat gambar ya, itu kan tadi ada sarkomer ya, sarkomer itu dari satu jenis
Ini yang hijau, disebut dengan aktin, disebut dengan filament tipis makanya. Bagian tebal ini merah ini adalah protein miosin, filamen miosin. Ini yang tebalnya, ya. Nah, di area ini ada yang namanya pita-pitanya pita I. Pita I ini di antara pita I ini adanya cuma filamen tipis atau aktin aja. Di bagian zona H ini ada filamen miosin dan kemudian ada aktinnya. Ini disebut dengan zona atau disebut satu kutubnya dari ujung miosin lagi itu disebutnya pita A. Kalau edzone ini area di mana ada miosin aja tanpa adanya aktin disebutnya edzone. Ya, nah, ini ketika terjadi kontraksi kita semua mendekat edzone ini akan hilang, nggak ada. Dari satu zat ini akan mendekat. Nah, ini yang pengenalan protein. Ini ada aktin, ada filamen aktin, ada keduanya sama apa? Yang bikin lurik itu dari si otot rangka itu adalah ada zona ini ada pita A dan pita I sampai pita A, pita I. Cara yang buat sepertinya dia belang-belang, ya. Kemudian dilapisi oleh sarkoplasma leukemia. Tadi sarkoplasma ini menyimpan kalsium. Terus Ibu, maaf, suara Ibu terdengar kecil. oh kecil. Sekarang gimana? Sudah, Ya, Ibu. tadi jumping ininya. Oke, mic-nya jauh ternyata ya. Harus diulang nggak yang tadi? Filamen tebal dan filamen tipisnya, aktin dan miosinnya, masih ingat ya? Masih? Ya, nanti kita lihat lagi. Kalau dari video yang tadi udah jelas ya videonya mas suaranya. Sudah jelas, Ibu. Bisa jelas ya. Oke, nah tadi di dalam video juga dijelaskan bahwa perintah untuk aktivitas dari atau menggerakkan otot untuk terjadi kontraksi itu karena ada impuls dari ujung dari akson atau terminal dari akson saraf motorik gitu ya. Nah, dia mengantarkan neurotransmitter yang disebut dengan asetilkolin yang menyebabkan terjadinya polarisasi pada membran sehingga terjadi perubahan perpindahan ion natrium dan kalium dari dalam membran dan menyebabkan terjadinya channel kalsium terbuka. Sebentar ya. Waduh, Masya Allah. Baiklah. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Nah, di sini ada aktin, ada myosin, ada troponin ya. Coba dilihat ada troponin, ada tropomyosin. Tadi di akhir dijelaskan. Jadi kalau Anda lihat aktin dan myosin ini dia punya kayak kepala myosin. Nah, sedangkan di aktin ini ada yang disebut dengan binding site. Ini yang disebut dengan sliding filament theory. Si aktin ini dia punya tempat perlekatan dengan kepala myosin. Intinya sih, jadi si myosin sama si aktin teh pacaran lah merenan ya, tapi nggak boleh pegangan tangan. Nah, ketika pintunya dibuka nanti dia si myosin tuh bisa pegangan sama si aktin gitu kan ya tadi tuh ya. Nah, protein-protein yang mencegah ketemuannya itu ada protein troponin dan tropomyosin. Kalau troponin itu sebagai apa ya, sebagai kuncinya, berenan ya. Nah, si tropomyosin itu dia yang menutupi si binding site-nya, pintunya lah istilahnya.
Ini kuncinya. Jadi ketika kalsium berikatan dengan troponin, kalsium berikatan dengan troponin itu akan mengubah posisi dari si tropomayosin tadi ya, jadi terbuka gitu, bergeser. Nah, pada saat itulah binding site dari si tempat perlekatan dari aktin dengan mayosin terbuka sehingga kayak magnet gitu ya. Begitu kebuka, kepala mayosin tuh nempel dengan si aktin tadi. Nah, kepala mayosin tadi kan nyimpen yang namanya ADP sama P gitu ya. Ketika berikatan, dia harus lepas lagi, itu membutuhkan ATP. Jadi, energi yang diperlukan dalam kontraksi otot itu digunakan untuk melepaskan. Dan ini proses ini terjadi terus-menerus, bersiklus gitu terus-terusan. Jadi, berikatan terus dikasih ATP, dia lepas lagi. Berikatan dia nanti ATP sama ADP-nya terus ada di kepala mayosin ini. Oke. Nah, serta tadi ada kalsium ya, fungsi dari kalsium itu tadi berikatan dia dengan troponin sehingga mengubah topomayosin, dan ada ATP. ATP itu tadi melepas ikatan dari si mayosin dengan si binding site aktin. Nah, stimulusnya dari mana tadi ya udah dijelasin sebelumnya. Jadi perintahnya itu disebabkan adanya rangsangan dari sel saraf motorik yang menghantarkan impuls gitu ya. Neurotransmitternya itu berupa asetilkolin gitu ya. Asetilkolin. Nah, dia nanti yang mengubah tadi membran plasma, polarisasi dari si membran plasma yang disebut dengan aksi potensial. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya pembukaan atau pembukaan channel dari si kalsium. Ini perintahnya dari sini. Gitu ya. Nah, ini siklus yang tadi divideokan. Jadi ketika otot berelaksasi, relaksasinya otot itu aktin dan filamen, aktin dan miosin itu tidak berikatan, tidak ketemuan gitu ya. Ini tadi troponin dan ini yang panjang tadi tropomayosinnya, ingat ya. Nah, ini relaksasi langkah pertama. Relaksasi itu tidak ada dulu ikatan apapun pokoknya nama dan kenalan pokoknya siap miosin ini ya masih kene ditutupi oleh namanya apalah berenang hordeng. Kemudian ketika terjadi impuls atau perintah atau dan neurotransmitter dihantarkan oleh motor neuron, ini menyebabkan perubahan aksi potensi. Ya, menyebabkan perubahan pada membran plasma, membran dari si otot rangka, dan ini menyebabkan pelepasan dari ion kalsium. Ion kalsiumnya dia dilepaskan oleh retikulum endoplasma, ya. Nah, si kalsium ini akan berikatan dengan yang namanya troponin. Troponin yang ada di aktin ini akan mengubah posisi dari tropomayosin sehingga kepala mayosin berikatan dengan binding site aktin. Nah, ketika dia berikatan, ya ADP dan B-nya ada di sini, dia harus dilepaskan. Dia lepaskannya ini dia untuk melepaskan ikatan ini, dia memerlukan ATP. Dilepaskanlah. Nah, terus siklusnya terus seperti ini, berkontraksi terus menerus. Dilepas di relaksasikan kontraksi lagi. Nah, gitu untuk proses dari si kontraksi ototnya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Nah, jadi kalau misalnya ada kurang kalsium, efeknya apa? Efek dari kurang kalsium. Keropos. Terus, ya pada ke otot dulu tadi, ke gerakan dulu gimana? Gerakan otot gimana? Gimana? Bisa nggak terjadi kontraksi? Siapa nih?
itu siapa yang menggerakkan ototnya untuk main gitar? Oke, dah paham? Kita lanjut dulu ya. Nah, ini karena dikit lagi. Tipe serat otot. Kalau tidak ada yang tanya nanti aja di ujung ya. Oke. Untuk tipe serat otot, otot-otot kita tadi ya, ada yang di bicep, ada yang di tricep, ada yang di otot hamstring, ada yang di otot apa lagi? Otot betis, gluteus, ada soleus, gastrocnemius. Otot-otot kita tuh ya letaknya, posisinya macam-macam. Nah, serat-serat otot yang ada tersebar di seluruh tubuh kita itu secara garis besar berdasarkan metabolismenya dibagi menjadi beberapa tipe, 3 tipe. Ada yang slow oksidatif, ada yang fast oksidatif, sama yang fast glikolitik. Ketiga fungsi otot ini berbeda, berkaitan dengan fungsi dalam olahraga gitu ya, terutama. Kalau yang oksidatif, slow oksidatif, dia kontraksinya lambat. Kontraksinya lambat, tapi dia bisa bertahan dengan lama untuk gerakan tersebut, misalnya dengan jogging, ya lebih kuat dia, ya walaupun energinya nggak terlalu banyak segera dipakai banyak gitu, tapi dia karena respirasinya aerobik, dia tidak cepat lelah si otot ini. Ya banyaknya di mana? Banyaknya di soleus, otot kaki gitu. Kan dia menghasilkan karena dia respirasinya aerobik, untuk menghasilkan ATP, dia tidak akan banyak menghasilkan asam laktat, sehingga dia tidak cepat lelah. Jadi kalau Anda mau jadi atlet maraton, inilah harus dilatih otot slow oksidatifnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan otot yang fast oksidatif. Dia kontraksinya cepat. Terutama dia menggunakan aerobik dulu, tapi nanti bisa beralih ke anaerobik. Ya, jadi kalau udah habis anaerobiknya nggak bisa beralih ke anaerobik. Karena dia berubah ke anaerobik, akhirnya jadi cepat lelah. Ini dipakai sama orang yang pelari sprinter misalnya. Sprinter dibutuhkan energi banyak. Lebih cepat lelah daripada serat yang tadi slow oksidatif. Kalau pelari maraton banyaknya pakai slow oksidatif, tapi kalau pelari sprinter ini pakainya fast oksidatif. Ada juga yang fast glikolitik. Fast glikolitik ini energinya cepat, tapi dia cepat lelah sekali. Kontraksinya cepat lelah juga. Dia menggunakan glikolisis anaerobik gitu ya. Ini misalnya Anda sebagai orang yang suka tinju ya, suka tinju. Kalau tinju itu sekali ngeluarin energi gede, deg gitu ya. Tapi energi turbonya tuh nggak bisa sering-sering. Cari waktu lagi untuk ngumpulin tenaga lagi, baru dia baru bisa lagi digunakan. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan atlet-atlet tuh biasanya udah tahu cara ngelatih dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mau jadi atlet maraton, ini yang dilatih untuk endurance-nya gitu ya. Otot apa yang slow oksidatif ya. Bagusnya semuanya sih di apa namanya di stimulus gitu ya, distimulasi. Tapi ada utamanya kan gitu. Ada orang yang memang ini butuhnya adalah untuk endurance dulu gitu ya. Pakailah slow oksidatif. Tapi Anda misalnya mau jadi pelari cepat, pakailah fast oksidatif gitu ya. Nah, ini di stimulusnya dengan latihan-latihan yang berbeda. Kalau slow oksidatif ya latihannya yang aerobik juga gitu ya. Jogging gitu, yang cycling gitu. Yang kalau fast oksidatif lebih ke eh, apa? Kombinasi ke weight training, strength sama slow. Ini slownya lebih sedikit sebetulnya, tapi lebih banyak weight sih banyaknya. Nah, ini bahwa otot itu dia tadi excitability ya. Jadi memiliki kemampuan untuk distimulasi gitu. Semakin distimulasi, semakin digunakan dia akan semakin kuat gitu ya. Nah, otot juga kalau misalnya distimulasi digunakan lebih cepat,
lebih kuat, dia akan mengalami yang namanya hipertrofi. Struktur protein yang di dalam otot ketika kamu berolahraga itu akan bertambah, gitu ya, ada yang distimulasi oleh gerakan. Tapi kalau tidak digunakan, dia akan mengalami yang namanya atrofi, dipecah lagi. Jadi kalau misalnya orang binaragawan tuh, orang yang suka angkat beban, kan suka lihat ya, udah gede badannya, terus nggak berhenti nggak olahraga, terus ngecil lagi. Ya itu karena ketika dia dipicu untuk olahraga, dia mengalami hipertrofi, ketika nggak dipakai, nanti dipecah lagi si proteinnya. Makanya terjadilah pengecilan jumlah atau ototnya mengecil lagi. Jadi harus dipertahankan memang. Jadi tadi olahraga yang endurance ini nanti akan memodifikasi serat lambat atau yang slow oksidatif membuatnya lebih efisien. Jadi menghasilkan banyak sekali mitokondria. Tujuannya adalah agar metabolismenya untuk menghasilkan energinya itu secara aerobik gitu ya. Nah, latihan ini juga nanti akan meningkatkan jumlah mioglobin. Mioglobin itu sama kayak hemoglobin yang mengikat oksigen di dalam sel-sel otot ya, di dalam otot, dan dia juga memicu yang namanya angiogenesis. Angiogenesis itu pertumbuhan pembuluh-pembuluh darah baru. Jadi kalau orang yang punya penyakit jantung di treadmill, lakukan latihan treadmill itu tujuannya untuk ini, memicu angiogenesis. Kemudian yang resistance training tadi ya, exercise ini menghasilkan serat yang vaskulikolitik terutamanya. Ya, vaskulikolitik yang untuk tinju misalnya ya. Untuk angkat besi. Angkat besi itu kan nggak bisa lama-lama udah diangkat, bertunggu beberapa detik langsung dia dilepas karena tadi dia nggak kuat lama, beda dengan yang slow oksidatif. Nah ini latihan resisten ini mempengaruhi miofibril sehingga kalau latihan endurance exercise tidak terlalu cepat menghasilkan pembesaran otot, tapi kalau yang resistance training ngangkat beban ototnya terjadi hipertrofi, jadi lebih cepat. Ini agen-agen yang bisa meningkatkan performa dari otot gitu ya. Ada yang steroid anabolik, dia ini nanti cepat sekali menumpuk atau membentuk otot gitu ya dan menghasilkan output yang lebih besar. Sebenarnya yang alami itu di dalam tubuh terutama pria itu dia punya sendiri. Tapi kadang-kadang orang tuh kurang ya kayaknya. Testosteron kurang cukup untuk menghasilkan efek yang diminta atau yang diinginkan gitu ya. Jadi makanya ada yang suka pakai steroid dari luar. Kemudian eritropoietin ini sebenarnya adalah hormon, dia meningkatkan ketersediaan oksigen ke otot untuk meningkatkan respirasi aerobik. Jadi kalau misalnya Anda menemukan obat-obatan atau agen yang bisa memicu yang punya peran mirip sama eritropoietin ini, meningkatkan respirasi aerobik, ini bisa digunakan untuk menambah atau mempermudah sel serat yang slow oksidatif. Kalau kreatin fosfat ini meningkatkan semburan cepat ATP ke otot ini juga untuk yang tadi terutama yang vaskulikolitik. Ini dicari sama untuk olahraga gitu ya, untuk orang-orang yang atlet yang suka berolahraga untuk mempermudah meningkatkan performa atletiknya olahraganya. Kalau ini nanti Anda bisa pelajari sendiri ya, nama-nama otot, bagian-bagiannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Naila. Baik, Bu, izin bertanya. Mengenai tadi materi yang tadi, kalau yang troponin itu fungsinya itu kan untuk eh, mengubah tropomiosin untuk bergeser. Sedangkan kalau tropomiosin itu kan troponin dan yang terpapar oleh kalsium. Nah, jadi Jadi, perbedaannya tuh apa, Bu? Tadi kurang paham. troponin sama tropomyosin ya. Iya, Ibu. Baik. Oke, ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Sudah. Baik. Ya, jadi tadi si troponin itu adanya
aktin dan dia seperti kuncinya, dia yang berikatan nanti dengan berikatan dengan kalsium. Nah, memang si troponin ini mengunci posisi dari si tropomyosin. Jadi ketika posisi relaksasi, ototnya berrelaksasi, si troponin ini memfiksasi lah istilahnya, memfiksasi posisi dari si tropomyosin. Ketika si kalsium berikatan dengan troponin, si tropomyosinnya bergeser gitu ya. Kita lihat sliding filamen yang mana yang tadi tuh ada sebetulnya di situ ada dijelaskan ya. Nah, bentar. Oke ya, kita lihat sekali lagi. Sorry. Mute masih. Stop share. Selain itu ada lagi yang mau bertanya nggak? Share song ya udah ya. Oke, kita lihat ya. Muscle contraction is at the basis of all skeletal movements. Skeletal muscles are composed of muscle fibers, which in turn are made of repetitive functional units called sarcomeres. Each sarcomere contains many parallel overlapping thin, actin, and thick myosin filaments. Jadi satu sarkomer tadi ya, diulang ya. Sarkomer ini terdiri dari pita aktin dan myosin aktin yang saling tumpang tindih gitu ya, saling bertumpang tindih di sini. Normalnya ketika kita relaksasi tidak berikatan ya kan? The muscle contracts when these filaments slide past each other, resulting in a shortening of the sarcomere and thus the muscle. This is known as the sliding filament theory. Cross-bridge cycling forms the molecular basis for this sliding movement. Muscle contraction is initiated when muscle fibers are stimulated by a nerve impulse and calcium ions are released. The troponin units on the actin myofilaments are bound by calcium ions. The binding displaces tropomyosin along the myofilaments, which in turn exposes the myosin binding sites. At this stage, the head of each myosin unit is bound to an ADP and a phosphate molecule remaining from the previous muscular contraction. The myosin heads release these phosphates and bind to the actin myofilaments via the newly exposed myosin binding sites. The two myofilaments glide past one another, propelled by a head-first movement of the myosin units, powered by the chemical energy stored in their heads. As the units move, they release the ADP molecules bound to their heads. The gliding motion is halted when ATP molecules bind to the myosin heads, thus severing the bonds between myosin and actin. The ATP molecules are now decomposed into ADP and phosphate, with the energy released by this reaction stored in the myosin heads, ready to be used in the next cycle of movement. The myosin heads resume their starting positions along the actin myofilament and can now begin a new sequence of actin binding. The presence of further calcium ions will trigger a new cycle. Oke. Sudah jelas dari situ, lebih jelas. Troponin sama tropomyosin. Sudah Ibu, terima kasih banyak. Oke, ada lagi? Sudah? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup pertemuan hari ini ya. Nah, biasanya,
Jadi kalau untuk kisi-kisi ujian biasanya untuk yang muscle, untuk otot yang suka ada itu tadi apa sih neurotransmitter yang dihantarkannya, kemudian protein penting apa yang diperlukan untuk terjadinya kontraksi gitu ya. Kemudian disebut dengan apa proses pelepasan atau perikatan dari aktin dengan myosin sebutnya apa. Terus apa lagi? Eh apa namanya? Tipe serat otot apa aja ya yang tadi. Itu mungkin. Jadi nanti nggak usah nanya lagi kisi-kisinya Bu, gitu ya. Udah ada tadi udah saya sampaikan. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak atas perhatiannya untuk pertemuan hari ini. eh untuk latihan saya kirimkan nanti untuk ini ya untuk tugas biar nanti Anda bisa eksplorasi sendiri untuk beberapa materi yang bisa Anda discovery. Mungkin nanti saya kirim ke siapa ya? Bisa saya kirim ke siapa nanti? Ke PJ. Ngisi G-form ya. Nanti formnya diisi terus apa? Anda boleh eksplorasi cari dari berbagai sumber ya ini untuk sianya cuma dikit cuma beberapa pertanyaan untuk beberapa bagian. Ini bagian apa ini adalah apa gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan saya tutup. Tadi itu siapa PJ? Nama PJ-nya? Nama PJ. Rahma, Ibu. Rahma yang tadi WA saya bukan ya? Iya, Ibu. Ya boleh nanti saya kirim ke Rahma ya untuk nanti yang Rahma share untuk kelas A dan kelas B-nya ya. Baik, Biar Ibu. satu kali aja saya kirim. Deadline-nya saya tutup nanti untuk minggu depan. Ini buat tambahan nilainya nanti kalau misalnya nilai tugasnya dari mana ya nilai tugasnya dari yang Anda kerjakan ini. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.